ayat ke-54 ya. Wa qala al-maliku tuni bih wa qala al-maliku tu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Wa qala, dan raja berkata. Ini melanjutkan ke ayat-ayat sebelumnya di mana persidangan untuk merehabilitasi nama Nabi Yusuf sudah selesai gitu ya. Jadi kalau kita dengarkan lagi yang minggu lalu, itu Nabi Yusuf sempat meminta kepada raja untuk membuka kasusnya ya dan membersihkan nama beliau. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Nabi Yusuf ini masuk ke penjara dengan kezoliman. Jadi tidak melalui pengadilan, hanya sekedar dimasukkan penjara untuk menyelamatkan nama para pejabat dan istri-istri pejabat gitu ya, yang terlibat dalam fitnah sebelumnya. Sehingga Nabi Yusuf kemudian ketika dia dipanggil raja, Nabi Yusuf meminta supaya namanya dibersihkan terlebih dahulu, supaya apa? Supaya nanti tidak ada halangan atau hadangan ketika Nabi Yusuf ini mengerjakan proyek 14 tahun gitu ya. Jadi proyek untuk menanam tanaman begitu, lalu tidak diambil, lalu nanti akan dibagi-bagikan. Nanti kita lihat di ayat-ayat berikutnya, Nabi Yusuf ini hampir-hampir terlibat secara langsung dalam pengelolaan kesediaan pangan di Mesir ya, ketika masa dua-duanya, ketika masa sedang bercocok tanam di 7 tahun pertama, dan ketika Mesir dan daerah sekitarnya memasuki masa paceklik begitu ya. Jadi raja berkata waqala maliku, waqala al-maliku, raja berkata utuni bihi, bawalah dia kepadaku ya, bawalah Yusuf kepadaku. Maksudnya adalah membawa Yusuf keluar dari penjara menghadap dia. Jadi kita tahu bahwa cerita sebelumnya yang lebih kuat pendapat bahwa semua itu terjadi tanpa ada kehadiran Yusuf gitu ya. Jadi ayat 54 di sini menerangkan Yusuf setelah namanya clear di mata raja dan di mata rakyat karena itu di muka umum gitu ya. Kemudian raja memerintahkan pengawalnya untuk membawa Nabi Yusuf setelah namanya clear. Astakhlishu li nafsi wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Astakhlishu agar aku memilih dia sebagai orang dekatku, li nafsi sebagai orang di sampingku begitu ya, untukku. Jadi astakhlishu itu astakhlis, aku memilih dia. Ini akar katanya itu mirip dengan kata ikhlas. Ketika kita beribadah dengan ikhlas, maka kita beribadah untuk mengharapkan balasan hanya dari Allah semata gitu ya. Ingat di sini, ikhlas itu bukan berarti ketika kita berharap atau beribadah, kita mengharapkan surga ya. Orang yang beribadah dengan mengharapkan surga, maka itu masih dikategorikan sebagai orang yang ikhlas begitu ya. Masih. Kenapa? Karena kita mengharapkan surga juga meminta kepada Allah. Ya, karena ada beberapa orang pendapat bahwa kalau ikhlas itu berarti ketika beribadah bukan untuk mengharapkan Allah dan menghindarkan dari neraka. Ada yang berkata seperti itu, kurang tepat, karena ketika kita meminta surga dan minta neraka, maka kita hanya minta kepada Allah. Ya, hanya minta kepada Allah. Kita tidak mungkin meminta surga atau menghindarkan dari neraka itu kepada makhluk, tidak mungkin. Gitu kan ya. Jadi itu masih masuk ke dalam kategori ikhlas. Nah, di sini raja hendak memilih Yusuf spesial untuk dia saja. Itu ya, astakhlishu li nafsi. Ya, spesial untuk dia saja. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi perantara atau orang tengah antara raja dengan Yusuf. Ya. Karena di kasus sebelumnya ya, yang menjadi orang tengah adalah mantan pelayan raja gitu kan ya. Ketika menafsirkan mimpi, orang ini yang kemudian berkata bahwa saya tahu artinya, padahal sebenarnya dia nggak tahu. Ya, dia meminta bantuan kepada Yusuf. Ya, alhamdulillah rajanya pinter gitu ya, sehingga dia tahu ini bukan pelayan raja yang menafsirkan, tapi orang lain. Sehingga Yusuf kemudian dibawa. Ya, tapi di sini raja benar-benar tidak ada, supaya tidak ada lagi orang yang menjadi penghalang atau orang ketiga antara dia dengan Nabi Yusuf gitu ya. Jadi ibaratnya nanti Nabi Yusuf ini akan diangkat menjadi
perdana menteri lah istilahnya, ya. Dia yang memegang kepercayaan dari raja untuk mengatur persediaan pangan Mesir, gitu. Falamma kallamahu, ya, falamma kallamahu qala innakal yauma ladaina makinun amin. Dan kemudian setelah bercakap-cakap dengan Yusuf gitu ya, falamma kallamahu qala, raja berkata, innakal yauma, sesungguhnya mulai hari ini gitu ya, innakal yauma, sesungguhnya hari ini ladaina makinun amin. Kamu memulai hari ini menjadi seorang yang kedudukannya tinggi, makinun ya. Jadi kalau misalnya kita berdoa untuk supaya, kan kita sering dengar ya, fi kulli makan wa kulli zaman gitu ya. Makan itu maksudnya adalah suatu tempat. Kalau makin itu adalah suatu tempat yang tinggi, makin gitu ya. Rahim itu yang rahmatnya sangat besar sekali. Hamid yang sangat terpuji untuk Allah ya, Rahim dan Hamid tadi. Di sini makin itu berarti tempat yang sangat tinggi, tempat yang spesial ya untuk Nabi Yusuf. Raja menempatkan Nabi Yusuf benar-benar di sebelahnya raja pada saat itu, gitu ya. Amin dan dipercaya. Jadi tempatnya tinggi dan dipercaya juga. Dan di sini kita bisa lihat bahwa orang-orang yang kalau dia tidak punya rasa hasad, gitu ya, atau tidak memiliki rasa cinta yang merusak, gitu ya. Ishq itu Hamzah Shin Qaf, ishq, rasa cinta rindu yang terlalu keras gitu ya, maka Yusuf ini akan selalu dilihat sebagai orang yang muhsin, orang yang baik begitu ya. Termasuk raja di sini. Raja setelah dia bercakap-cakap dengan Nabi Yusuf, maka raja ini terpesona gitu. Ketika raja mendengar dari beberapa, kita tahu dari ayat sebelumnya bahwa raja di sini dia raja di sini dia sebelumnya sudah kagum gitu melihat Nabi Yusuf di ayat sebelumnya, ayat ke-51 hingga 53, ketika raja ini menginvestigasi kasus Yusuf yang terdahulu. Raja di sini sudah kagum terhadap personalnya si Yusuf, pribadian si Yusuf, Nabi Yusuf ya. Di sini maka raja mengkonfirmasi kembali ya, setelah bercakap-cakap makin kagum lagi, sehingga raja ini kemudian yang tadinya hanya sekedar orang dekat ya, advisor dekat gitu ya, advisor hanya, kalau istilah dalam tanda kutip negatif zaman sekarang ya, kita sebutnya sebagai pembisik raja. Setelah bercakap-cakap, maka justru bukan sebagai pembisik lagi, Nabi Yusuf langsung diangkat menjadi orang yang makinun amin, yang kedudukannya tinggi dan dipercaya. Berarti sudah bukan sekedar pembisik gitu kan ya. Kalau zaman sekarang kan pembisik itu ya hanya orang di belakang layar, gitu kan ya, hanya orang di belakang layar, ya hanya orang di belakang layar, kayak misalnya influencer gitu ya. Kalau zaman sekarang ya pembisik untuk pihak atasan gitu ya, itu hanya sekedar di belakang layar. Raja ini tadinya kalau kita baca di frase pertama, waqalal maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Raja ini pengennya supaya dia ini orang dekat dia saja, ya orang dekat dia saja ya, yang kemudian memberikan saran tapi di balik layar, karena spesial untuk dia tadinya spesial untuk dia. Tapi setelah bercakap-cakap, maka raja ya tidak lagi menempatkan dia hanya sekedar pada di posisi dia, tapi dia menempatkan di posisi yang tinggi ya. Falamma kallamahu, setelah bercakap-cakap, qala innakal yauma ladaina makinun amin, dipercaya menjadi berkedudukannya tinggi dan dipercaya di sisi kami ya, makinun amin ladaina, di sisi kami ya, di pihak kerajaan ya, setelah bercakap-cakap ya. Dan semua orang kalau misalkan dia pertama kali bertemu Yusuf tanpa ada rasa hasad dalam hatinya, maka orang ini akan selalu menganggap Yusuf sebagai orang yang muhsin. Kenapa Yusuf selama ini mengalami penderitaan, mengalami cobaan ujian? Itu disebabkan orang-orang yang dalam hatinya ada rasa hasad. Pertama oleh kakak-kakaknya, yang kedua oleh Zulaikha dan para wanita begitu. Ya, ada rasa ishq, ada rasa cinta yang merusak kalau dalam hati dia. Ya, tapi kalau orang-orang yang bertemu langsung ya,
ya, dan di hatinya tidak ada perasaan apa-apa sebelumnya, maka mereka selalu merasa Yusuf ini adalah orang yang baik, orang yang tepat, orang yang muhsin, ya. Seperti juga yang diberi, bahkan termasuk kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya, ya, di ayat ke-78, kakak-kakak Yusuf ini, abang-abang tirinya Yusuf, yang mereka belum tahu bahwa si Al-Aziz pada saat itu adalah Yusuf, mereka mengatakan, innaka naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat engkau adalah termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi Yusuf ini sebenarnya orang yang selalu berbuat baik. Cuman walaupun kita selalu berbuat baik, ini kita harus pahami dalam dunia nyata. Ketika kita berbuat baik terhadap seseorang, kita tidak bisa mengharapkan balasan dari orang itu. Ya, karena orang itu manusia juga, ya. Bisa jadi dia ingin membalas tapi tidak punya kekuatan gitu. Ini yang untuk yang baik ya, positif, orang yang lumayan lah. Tapi bisa jadi memang dia tidak tahu terima kasih begitu. Ada orang-orang seperti itu juga. Ya, sehingga kita harus paham bahwa ketika kita berbuat baik, kita jangan mengharapkan balasan dari orang. Jangan. Kita harus selalu mengharapkan balasan dari Allah, ya, untuk dimasukkan ke dalam surganya serta dihindarkan dari nerakanya. Gitu ya. Kita lanjut ayat berikutnya. Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim. Ya, jadi di ayat sebelumnya Nabi Raja hanya sekedar mengatakan bahwa, ya, di ayat sebelumnya ya, innakal yauma ladaina makinun amin. Raja tidak menetapkan secara pasti posisinya apa. Tapi yang jelas, kamu posisinya sekarang tinggi dan dipercaya di sisi kami, gitu ya. Alias masuk ke dalam bagian pemerintahan, gitu ya, di posisi yang tinggi. Maka Nabi Yusuf kemudian membuat lebih detail, ya. Kalau cuman begitu saja, ini nih balik kalimat-kalimat saya, versi saya, tapi maksudnya kira-kira akan seperti ini kalimatnya, bahwa Nabi Yusuf melihat di dalam 14 tahun ke depan, ya, kalau kita lihat permasalahan nanti itu tidak hanya di 7 tahun terakhir ketika paceklik, itu jelas, tapi di 7 tahun pertama pun itu diperlukan orang yang paham, karena di situ nanti ada panen yang harus dilakukan setiap hari dan harus dikontrol supaya panennya itu tidak semua dicabut dari bulirnya. Itu juga luar biasa. Coba kalau kita kita bayangkan di posisi kita ya, negara kita lagi maju-majunya, ekonomi lagi bagus-bagusnya, ya. Kemudian penghasilan lagi tinggi-tingginya, banyak ekspor, laku begitu ya. Maka kita sebagai manusia, maka kita itu cenderung untuk langsung menghabiskan gitu ya, keinginan manusia. Tapi Yusuf karena dia tahu nanti setelah 7 tahun masa pertama ini ada masa paceklik, dia harus meyakinkan rakyat bahwa ini tidak boleh dimakan semuanya. Ya, jadi kita ini bahkan ini kalau kita hanya lurus-lurus aja gitu ya, pemerintahan lurus-lurus aja itu sebenarnya bukan kurang tantangan sih, kurang ada gejolak rakyat biasanya. Tapi dengan posisi nanti ada naik, gimana rakyat Mesir itu akan melimpah panennya tapi harus ditahan. Kemudian ketika nanti turun, itu nanti pun ketika turun pun ketika paceklik, itu nanti Yusuf harus dia benar-benar mengatur keuangan negara supaya semua rakyat dipastikan dapat bahan makanan, kan gitu ya. Sehingga Yusuf di sini dengan percaya diri gitu ya, karena dia yakin atas kemampuannya, ya, jadikanlah aku bendaharawan negara. Di sini diterjemahkan bendaharawan di tafsir web, tapi kalau kita pahami dari teks bahasa Arabnya, qala ja'alni, dia berkata, Nabi Yusuf berkata, ij'alni ini jadikan saya ala khazainil ardi, di atas khazanah perbendaraan negeri Mesir gitu ya. Intinya dia minta tanggung jawab untuk mengatur tentang pangan, kalau di sini konteksnya ya, untuk pangan negeri Mesir begitu. Ini sesungguhnya aku hafidun alim, orang yang pandai menjaga. Ini sama ya, wazannya fa'il. Hafidh itu orang yang benar-benar hafidho gitu ya, menjaga. Kita kalau misalnya mengenal istilah hafidh Al-Quran, itu adalah orang yang menjaga hafalan Al-Quran. Hafidhun itu orang yang benar-benar menjaga. Menjaga apa? Menjaga perbendaharaan Mesir. Alimun, ya. Alima ya'lamu, mengetahui gitu ya. Alim, orang yang benar-benar mengetahui. Ya. Dari mana Nabi Yusuf belajar tentang ilmu untuk menjaga khazanah Mesir ini, atau menjaga pangan Mesir ini?
Ya, yang pertama dia sempat tinggal di rumah Al-Aziz sebelumnya ya. Ketika kita lihat di ayat ketiga, ayat ke-22 gitu ya. Ayat ke-22 ketika Nabi Yusuf baru dibeli oleh Al-Aziz dari pasar budak. Kemudian Allah mengatakan di ayat ke-21 dan 22, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Nabi Yusuf diajarkan perbendaharaan, takwil mimpi, dan juga perkataan antar manusia, gitu ya. Jadi Nabi Yusuf benar-benar belajar tentang bagaimana menghandle atau mengatur keuangan negara dengan tinggal di wilayahnya atau di rumahnya Al-Aziz, gitu ya. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Di ayat ke-22, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Jadi selama tinggal di di rumahnya Al-Aziz yang sebelumnya rumahnya Zulaikha, begitu ya. Nabi Yusuf terus belajar dan diberikan wahyu juga karena Nabi Yusuf adalah nabi, begitu ya. Nabi Yusuf terus belajar dan diberikan ilmu dan hikmah, gitu ya, di rumahnya si Al-Aziz ya, seperti tadi tercantum di ayat ke-22. Dia sudah mendapatkan ilmu di situ. Kemudian Nabi Yusuf kita tahu setelah itu dia masuk penjara, maka dia tahu bahwa yang Mesir itu banyak terdiri dari orang-orang yang tidak selalu orang-orang yang dapat dipercaya, kan gitu ya. Nabi Yusuf masuk ke penjara, kemudian di penjara dia sudah berbuat baik terhadap teman-temannya dengan menafsirkan mimpi. Lalu dia hanya sekedar menitipkan pesan saja, menitipkan pesan supaya disebut namanya di samping tuannya, itu saja tidak dilakukan begitu. Ya padahal itu sesuatu yang sangat simpel sekali, sesuatu yang sangat mudah. Ya, selama bertahun-tahun tidak ada temannya ini ingat terhadap Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf ini juga belajar bahwa selama hidupnya ya dari awal ada orang-orang yang memang dia itu corrupted atau rusak begitu. Sehingga daripada mempercayakan kehidupan 14 tahun ke depan di mana diperlukan orang yang tegas, orang yang paham, daripada diberikan kepada mereka mendingan kepada saya saja gitu kan ya, karena saya paham caranya mengatur keuangan negara gitu ya, dan dia tahu bagaimana caranya mengurus orang-orang yang rusak, orang yang corrupted tadi ya, orang-orang yang punya rasa hasad, orang-orang yang memiliki keinginan untuk menguasai orang lain gitu ya dengan melakukan korupsi. Maka Nabi Yusuf di sini dia sudah tahu ya, Nabi Yusuf seburuk-buruknya pengalaman dia selama ini sampai di saat ini ya, sampai di ayat mulai dari awal hingga ayat ke-55 ini, Nabi Yusuf kita tahu dia banyak sekali mengalami cobaan hidup gitu ya, mengalami penderitaan hidup. Tapi di situ juga dia belajar semua lapisan masyarakat ya. Kita tahu di sini ada orang-orang yang dia itu ingin mencapai posisi yang tinggi, tapi dia tidak pernah merasakan orang-orang yang hidupnya di bawah ya. Maka ini juga pelajaran buat kita ya. Ketika nanti kalau kita diberikan kesempatan memilih, pilihlah orang-orang yang dia sudah merasakan seluruh strata masyarakat ya, supaya dia bisa tahu untuk bagaimana bertindak ya, supaya dia tahu bagaimana untuk bertindak di masyarakat gitu ya. Di sini Nabi Yusuf dia tahu bahwa dia adalah orang yang pas. Kenapa? Dia sudah punya ilmunya. Yang kedua, tidak sekedar ilmu untuk mengatur perbendaharaan negara, dia sudah tahu bahwa di Mesir ini banyak orang-orang yang tidak layak untuk diberikan kepercayaan. Ya, makanya di sini Nabi Yusuf menawarkan diri supaya dia yang menjadi yang mengatur perbendaharaan negara, gitu ya. Di ayat ke-54 gitu kan ya. Di sini kalau versi Raja, menurut Raja dikatakan makinun amin, ya, posisimu tinggi dan kamu yang dipercaya. Kalau menurut Nabi Yusuf berkata hafizun adim, ya, orang yang pandai menjaga, ya, pandai menjaga di sini termasuk orang yang dapat dipercaya, ya. Ada orang-orang yang ini fenomena masyarakat, ya, pandai menjaga ini dia dapat dipercaya dalam arti karena ada di dalam orang masyarakat ini orang ini pintar. Ya, tapi dia tidak dipercaya, tidak bisa dipercaya, maksud saya. Tidak bisa dipercaya. Orang ini punya ilmunya, tapi dia tidak bisa dipercaya. Ada juga orang lain yang dia itu orangnya alim, ya, paham agama,
tapi dia tidak memiliki pengetahuan begitu. Sehingga kalau dia berbisnis maka jadinya rusak gitu. Ada orang seperti jadi kalau misalnya kita berbisnis dengan orang yang kelihatannya paham agama, ya, kita harus tahu dulu bahwa orang ini ngerti bisnis atau tidak begitu. Ya. Kalau orang ini walaupun paham agama, rajin sholat, hafalan Quran banyak, tapi dia tidak pandai berbisnis, ya kita jangan berbisnis dengan dia, ya, karena bisa-bisa kita jadi berpandangan buruk terhadap dia gitu, terhadap ilmu agama dia, walaupun itu bisa jadi tidak secara langsung berhubungan. Di sini Nabi Yusuf, ya kalau kita lihat ini memang luar biasa sekali. Jarang kalau misalnya zaman sekarang kita ada orang seperti Nabi Yusuf, barangkali tidak cuma sekedar para perempuan, tapi para laki-laki pun akan mengejar-ngejar Nabi Yusuf gitu. Saking sempurnanya begitu ya di posisi ini. Nabi Yusuf dia tampan, kemudian dia pandai, bisa dipercaya, kemudian di posisinya tinggi pula ya di Perdana Menteri. Ini kalau ada orang kayak Nabi Yusuf di zaman sekarang, maka ini mungkin sudah orang yang sangat sempurna sekali lah gitu ya. Tapi orang seperti Nabi Yusuf mungkin sudah tidak pernah ada lagi gitu. Ya. Nah, ini masuk ke ayat ke-56, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Kita lanjut dulu ayat 57 ya karena nyambung. Wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Ya. Ayat ke-56 bagian depannya mirip dengan ayat yang barusan saya bacakan tadi di ayat ke-21 gitu ya. Kalau di ayat ke-21 surat Yusuf, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir dan agar kami ajarkan kepadanya di antara takwil mimpi dan percakapan manusia gitu ya. Di sini Nabi Yusuf ya kelanjutannya adalah wa kadzalika makkanna li Yusuf, kami memberikan tempat ya, makanna itu kami memberikan tempat di bumi Mesir, yatabawwa'u minha haitsu yasha. Dia bisa kemana saja yang ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kalau kita lihat lagi perjalanan sebelumnya Nabi Yusuf ya, kita coba untuk merenung kembali perjalanan Nabi Yusuf sebelumnya. Nabi Yusuf pertama dia tinggal di di tempat ayahnya, kemudian dia dibuang, ya, kemudian dia dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diambil musafir, dimasukkan ke pasar budak, ya, kemudian di pasar budak dia baru mulai agak lebih enak, ya, ketika dia masuk ke istana Al-Aziz, ya, ke dalam kediaman Al-Aziz. Tapi walaupun begitu di saat itu statusnya masih berupa budak, gitu kan ya, masih budak, walaupun dia tinggal di sangkar emas lah ibarat kalau zaman sekarang gitu ya, di rumah yang mewah, dia masih seorang budak, dia tidak bisa bebas kemana saja, dia harus menunggu perintah dari tuannya kan gitu ya. Setelah itu bahkan lebih buruk lagi, dia masuk ke dalam penjara. Di penjara dia tidak bisa kemana-mana, tapi di penjara dia belajar dari orang kan gitu ya, dia belajar dari orang. Kalau penjara zaman sekarang ya alhamdulillah nih Yusuf nih dia benar-benar dilindungi Allah gitu ya. Kita jangan berharap masuk penjara, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kalau kita masuk ke penjara, orang yang masuk ke penjara itu malah makin error ya. Kalau zaman sekarang makin jahat gitu. Yang tadinya mungkin dia hanya sekedar pemakai, bisa jadi dia jadi pengedar justru. Karena dia belajar dari orang. Ya kita jangan sampai berharap karena di situ kita justru bisa jadi malah akan semakin parah gitu ya. Tapi Nabi Yusuf alhamdulillah Allah selalu melindungi ya. Di saat itu dia tidak bisa kemana-mana. Sekarang setelah kondisinya dia menjadi seorang perdana menteri, yatabawwa'u minha haitsu yasha. Sekarang ini dia bisa bebas kemana saja yang ia kehendaki di bumi Mesir. Ya, di sini bebas tentu bebas yang bertanggung jawab. Tentu dia harus kemana saja karena dia harus mengontrol. Ya, 7 tahun pertama dia harus mengontrol supaya tanaman-tanaman itu tidak dimakan semuanya, begitu.
Ya, dan di sini tentu tidak dimakan semuanya, itu tidak hanya dimakan oleh orang kan ya. Dia harus mengontrol bagaimana makanan ini tidak dimakan oleh hama, bagaimana makanan ini supaya tetap awet di bulirnya begitu ya. Jadi dia harus berkelana gitu, berkelana untuk bekerja gitu ya, ibaratnya dinas gitu ya. Tapi sekarang dia sudah bebas ke mana saja yang dia kehendaki. Ya. Nusibu birahmatina man nasya. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Di sini Allah memberikan kesaksiannya bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang berbuat baik, ya, orang yang berbuat baik. Lalu di sini kita agak sedikit bingung, bukan bingung sih, kita sedikit diskusikan. Rahmat di sini berarti rahmat atau anugerah ya dari Allah yang bersifat duniawi kan gitu ya kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dijadikan seorang perdana menteri. Di sini adalah rahmat pada sisi duniawinya. Ya, nusibu bi rahmatina man nasya. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki. Nusibu itu akar katanya sama dengan musibah, ditimpa gitu ya, ditimpakan sesuatu. Kalau nusibu itu berarti kami melimpahkan atau kami apa ya? Menjadikan dia sebagai sasaran gitu ya. Kami menembak gitulah. Ibaratnya kami memberikan dia ya, menjadikan dia itu sebagai sasaran tembak. Tapi di sini maksudnya adalah kami melimpahkan rahmat ya, bi rahmatina man nasya. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki. Lalu di sini timbul pertanyaan sedikit. Apakah rahmat Allah itu berupa keduniawian begitu? Apakah rahmat Allah itu selalu dia itu apa namanya? Selalu berupa nikmat dunia? Di sini kan seolah-olah Nabi Yusuf ini dia mendapatkan nikmat dunia kan gitu ya. Bukan seolah-olah, memang dia mendapatkan nikmat dunia menjadi seorang perdana menteri gitu ya, dan dia bisa kemana saja. Apakah nabi-nabi yang dia akhirnya dalam tanda kutip menyedihkan, dia termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah begitu ya? Kalau kita kan jadi mikir begitu. Apakah ada nabi yang tidak punya pengikut? Ada. Ada dalam hadisnya bahwa ada nabi yang pengikutnya 1 atau 2 orang. Ada nabi yang dia tidak punya pengikut gitu. Apakah ada nabi yang dia dibunuh? Ada. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, mereka dibunuh. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, bahkan Nabi Isa pun nyaris menjadi sasaran pembunuhan ya kalau tidak diselamatkan oleh Allah gitu. Ada nabi yang dia kehilangan anaknya, seperti Nabi Nuh kehilangan salah satu anaknya yang disapu gelombang gitu ya, karena anaknya tidak mau ikut ke atas perahunya Nabi Nuh. Anaknya berbuat syirik, seorang musyrikun, lalu anaknya tidak mau ikut ke atas perahunya Nabi Nuh, lalu setelah bercakap-cakap dengan Nabi Nuh, anaknya disapu gelombang begitu. Jadi seolah-olah kalau kita menggunakan ayat ini, seolah-olah mereka para nabi ini bukan orang yang diberikan rahmat kan begitu ya. Dan ayat ini seolah-olah bertentangan dengan ayat lain. Di surat Al-Fajr juz 30 ya, juz 30. Kalau Ibu membaca surat Al-Fajr ayat ke-15 ya dan 16, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim gitu. Jadi di ayat ke-15, maka adapun manusia apabila Tuhan yang mengujinya lalu memuliakannya ya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Dan apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi atas dirinya rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Kala, sekali-sekali tidak. Ya, bala tukrimunal yatim. Intinya di sini di surat Al-Fajr Allah mengatakan orang-orang yang dia itu hidupnya enak ya, itu bukan berarti orang ini dimuliakan oleh Allah. Korun itu hidupnya kan enak ya. Korun dia memiliki apa namanya? Walaupun akhirnya diberikan azab, tapi sepanjang hidupnya kecuali di bagian-bagian akhirnya ya, itu Korun hidupnya seolah-olah berkelimang kemewahan kan gitu ya. Jadi tidak semua orang yang hidupnya enak itu berindikasikan dia itu diberikan rahmat begitu.
seolah-olah bertentangan dengan ayat ini. Ya, kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki. Ya, ini kemudian kita harus memahami seperti ini ayat ini ya. Bagaimana cara untuk menyelesaikan hal tersebut adalah rahmat di sini adalah rahmat dari sisi dunia. Ya, sebenarnya kalimatnya sudah benar, tapi di sini kita akan supaya kita paham maksudnya. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki. Dua kalimat pertama ini mengacu kepada Yusuf ya. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasya ya. Sampai ayat di sini dua frase ini ya. Dua apa ya? Kalau bahasa Arabnya dua jumlah. Ini dia mengatakan untuk Nabi Yusuf wa kadzalika hingga man nasya. Ya, Nabi Yusuf berkuasa penuh kemana saja yang hendaki dan kami melimpahkan rahmat dalam arti apa nikmat dunia kepada yang kami kehendaki gitu. Jadi ini adalah hak prerogatif Allah untuk memberikan nikmat dunia kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Ya, bukan berarti orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat Allah, nikmat dunia maksud saya, bukan berarti orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat dunia dia itu diabaikan dari akan dia sia-siakan pahalanya. Tidak, ada di ayat berikutnya. Nah, ini umum. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik tidak semuanya orang-orang yang mampu secara dunia. Tidak semua orang-orang yang berbuat baik dia orang-orang yang kaya. Kita sudah lihat banyak sekali di kasus-kasus untuk donasi masjid misalnya atau donasi taklim atau sodakoh, infak, tidak semua dilakukan oleh orang-orang yang super rich, orang-orang super kaya gitu kan ya. Bahkan banyak orang-orang yang menengah, ya. Bahkan orang-orang yang dia menengah ke bawah pun ada yang dia itu kemudian bekerja lalu dia dari kerja itu dia bisa memberikan kurban, ya, memberikan kurban. Sehingga yang namanya nikmat dunia itu hak prerogatif Allah, ya, hak prerogatif Allah. Bisa jadi kita yang tidak diberikan nikmat dunia itu karena Allah tahu, dan ini kemungkinan besar apa yang memang terjadi ya, Allah tahu bahwa kita kalau diberikan nikmat dunia yang berlebih, maka justru kita akan menjadi kufur nikmat. Seperti contohnya Qarun, ya, orang yang diberikan nikmat dunia berlebih, kekayaan yang luar biasa, ya sampai kunci-kuncinya itu harus dipanggul oleh orang-orang, saking banyaknya gudang-gudang kekayaan dia, begitu ya. Kalau kita diberikan seperti dia, bisa jadi maka kita justru menjadi kufur nikmat begitu ya, sehingga Allah mengatakan di sini kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik ya, orang-orang yang dia berlaku yang selalu melakukan sedekah, selalu beribadah kepada Tuhannya, pahalanya tidak akan sia-sia ya. Kapan dibalasnya? Dibalasnya adalah ketika di akhirat ya. Jadi semua pembalasan dari perbuatan baik kita di akhirat pasti ada balasannya. Adapun di dunia itu terserah Allah, hak prerogatif Allah, ya, hak prerogatif Allah. Di sini kan dikatakan wala ajrul akhirati, dan sesungguhnya pahala di akhirat khairul lilladzina amanu. Itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan selalu bertakwa gitu ya. Jadi kalau di dunia ini ya nikmat itu terserah Allah. Ya, yang kita lakukan hanya berusaha, ya, hanya berusaha seperti Nabi Yusuf. Ya, kalau kita lihat dari sisi takdir, masya Allah ya, Nabi Yusuf ini, kalau kita posisinya sebagai Nabi Yusuf ya, apakah kita tahu suatu saat akan menjadi raja gitu? Nabi Yusuf tidak tahu suatu saat dia akan menjadi perdana menteri, walaupun dia tahu bahwa nanti suatu saat saudara-saudara dan ayah ibunya nanti dia akan memberikan sujud penghormatan kepada dia. Tapi dia tidak tahu secara detail kan gitu ya, sehingga dia menanyakan kepada bapaknya. Bapaknya juga tidak memberikan penjelasan secara detail bahwa suatu saat nanti kamu akan menjadi perdana menteri, kan tidak. Ya, kalau kita baca di surat-surat awal surat Yusuf, kan Nabi Yusuf bermimpi bahwa ada 10 bintang dan matahari dan bulan sujud kepadanya. Ya. Nabi Yusuf bertanya kepada bapaknya. Bapaknya tahu bahwa suatu saat ini nanti Yusuf akan diberikan nikmat, begitu ya. Di ayat ke-6, ya. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub.
Nabi Yakub ini tahu bahwa Nabi Yusuf ini suatu saat akan menjadi nabi dan diberikan nikmat dan akan sempurna nikmatnya. Tapi secara detil Nabi Yakub justru pada saat sampai ayat ke-56 ini setelah mimpi itu ya, seolah-olah Nabi Yusuf itu selalu ditimpa dengan penderitaan gitu ya. Kalau kita di posisi Nabi Yusuf, bisa jadi kita sudah tidak sabar gitu ya. Dan di sini kita lihat luar biasanya bagaimana rencana Allah terhadap Nabi Yusuf kan gitu ya, di mana Nabi Yusuf kemudian dia masukkan ke dalam sumur ya, dan setelah itu ada rantai kejadian yang terjadi setelahnya begitu ya. Seolah-olah ini kalau untuk kita ya bisa jadi ini kayak mocking aja, apa ya mocking itu kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia mocking itu seolah-olah kayak mengejek aja mimpi ini. Mana mimpi 10 bintang sujud, kenyataannya saya masuk penjara, kenyataannya saya masuk ke sumur gitu kan ya. Di sini maka kita pikirkan bagaimana untuk selalu berbuat baik dalam kerangka Islam gitu ya. Jadi nanti kita lihat apakah nanti Allah akan memberikan rahmat ya, terserah dia ya. Yang jelas insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Maka tugas kita adalah selalu berusaha sebaik mungkin gitu ya, selalu berusaha sebaik mungkin ya. Nah nanti insya Allah pahala kita tidak akan pernah sia-sia, bisa dibalas di dunia, bisa juga dibalas di akhirat semuanya begitu ya. Jadi itu yang harus kita pahami, bahwa rahmatnya adalah rahmat dunia. Allah memberikan terserah dia kepada siapa. Tapi yang jelas kalau kita selalu berbuat baik, kita menjadi orang yang muhsin, perbuatan kita tidak akan pernah sia-sia ya. Bisa dibalas di dunia ini atau akan ada balasan yang lebih baik lagi di akhirat kelak gitu kan ya. Ya, jadi kita jadikan Yusuf ini contoh sebagai seorang yang bisa ya, semua isi Al-Qur'an ya, semua tokoh-tokoh nabi dalam Al-Qur'an ini adalah orang-orang yang patut diteladani. Tapi di sini kita melihat surat Yusuf, maka Yusuf ini kalau kita posisikan diri kita di surat Yusuf ya, sebagai Nabi Yusuf ya, itu di mana dia masuk ke dalam sumur, kemudian dia di penjara gitu kan ya, mendapatkan fitnah bertubi-tubi, maka di sini kita tahu bahwa rencana Allah ini luar biasa gitu ya. Rencananya Allah ini luar biasa. Betapa banyak kita melihat kisah hidup seseorang itu penuh dengan gelombang gitu ya. Sangat menarik. Sangat menarik. Jadi insya Allah kalau kita berbuat baik, maka pahala kita tidak akan pernah sia-sia, bisa dibalas di dunia, bisa juga dibalas di akhirat. Tugas kita adalah berbuat baik, berbuat sebaik mungkin ya. Untuk agama ini kita buat sebaik mungkin. Insya Allah nanti Allah akan membalas, bisa di dunia, bisa juga di akhirat kelak gitu ya. Dan ini dilakukan oleh Nabi Yusuf. Dia selalu dimanapun posisi Nabi Yusuf, dia selalu bertindak untuk yang terbaik ya dari sisi agamanya. Ya, dari sisi agamanya dia selalu berbuat yang paling baik. Ketika dia dirayu oleh Zulaikha, dia menghindar. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah gitu. Itu contohnya. Ya, ketika dia dirayu oleh orang-orang di wanita-wanita teman-temannya Zulaikha, Nabi Yusuf menghindar. Ya, kenapa? Karena dia takut kepada Tuhannya, kepada Allah. Ketika misalkan Nabi Yusuf ya masuk ke dalam sumur, maka Nabi Yusuf bersabar gitu ya. Nabi Yusuf bersabar. Ya, karena itu adalah perintah dari Tuhannya. Jadi kita lihat di sini orang yang berbuat baik maka tidak akan pernah sia-sia pahalanya. Oke, nah kita sedikit saja untuk beberapa ayat berikutnya, ayat ke-58. Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Walamma jahazahum bijahazihim qala a'tuni bi akhin lakum min abikum ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. Ya. Dan ini udah ya. Waja'a ikhwatu, dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir. Kalau kita baca di surat Yusuf ini tidak ada alasan secara rinci ya kenapa Nabi Yusuf ini datang ke Mesir. Kita tahu Nabi Yusuf, saudara-saudara Yusuf ini datang ke Mesir untuk membeli makanan, tahu ya. Tapi sebabnya kenapa? Maka di sini Al-Qur'an ya, kalamullah ini Allah mewajibkan kita untuk berpikir, kenapa ini saudara-saudara Yusufnya perlu datang-datang gitu ya, perlu datang ke negeri Mesir.
Untuk apa? Membeli makanan. Kenapa? Apakah di wilayah mereka tidak ada makanan begitu? Ya, kenapa nggak sebelumnya saudara-saudara Yusuf ini datang ke Mesir? Kenapa baru sekarang mereka datang ke Mesir gitu ya? Di sini banyak mufasir kemudian memberikan penjelasan ya. Kenapa sebelumnya tidak pernah datang ke Mesir? Ya karena dalam 7 tahun pertama ya atau sebelumnya, bahkan dari sebelumnya tidak ada kekurangan makanan, bahkan di wilayah mereka pun nyaman sentosa gitu ya, makanan melimpah ya. Mereka tidak tahu bahwa nanti ada 7 tahun masa paceklik gitu ya, mereka tidak tahu, sehingga ketika mereka menemui masa paceklik tidak ada lagi makanan, mereka harus mencari sumber makanan yang bisa dicapai gitu ya. Dan ini dari negeri Kanaan. Kanaan itu kan Palestina. Palestina ke Mesir itu tetanggaan gitu ya. Jadi mereka kemudian mencari ke wilayah terdekat ke Mesir. Ini penjelasan ulama. Ya walaupun tidak secara rinci bahwa mereka pun mengalami paceklik, tapi kita tahu dari kondisi ini, kita berusaha mencari jawaban gitu ya. Kenapa nggak sebelumnya datang? Karena sebelumnya mereka berada dalam kondisi nyaman sentosa juga, gitu ya, aman ya, makanan melimpah. Tapi ketika masuk ke dalam 7 tahun paceklik ini tidak cuma kena di Mesir, ya, itu bahkan menyebar ke negara-negara tetangganya, ya, termasuk Palestina, Kanaan di sini, ya, wilayah Kanaan itu dulu nama kunonya Palestina, begitu ya. Akhirnya mereka kemudian mencari makanan ke Mesir, gitu ya. Saudara-saudara Yusuf ini datang untuk membeli makanan dari Nabi Yusuf. Waja'a ikhwatu Yusufa fadakholu alaihi. Di sini Allah memisahkan antara mereka tiba dan mereka menemui Yusuf. Ya, di sini fadakhulu alaihi maksudnya mereka menemui Yusuf. Ya. Fa'arafahum, Yusuf kenal mereka. Wahum lahu munkirun. Wahum sedangkan mereka lahu kepada Yusuf munkirun, tidak kenal, gitu ya. Maka ini adalah event berikutnya, ini adalah penjelasan dari ayat ke-15. Ya, ayat ke-15 ya betul. Ya, di mana Allah berfirman wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Di ayat ke-15 Allah berfirman, dan kami wahyukan kepada Yusuf, engkau kelak pasti akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini sedang mereka tidak menyadari. Pertanyaan sekarang, kenapa Nabi saudara-saudara Yusuf ini bukan capek-capek sih, perlu datang ke orang yang posisinya sangat tinggi di negeri Mesir? Kenapa mereka harus menemui Yusuf gitu? Ya, apakah tidak cukup sama pegawai-pegawai pembagi makanan gitu ya, misalkan? Nah, ini juga para mufasir kemudian mencoba mencari jawabannya tidak cuma di Al-Qur'an tapi juga di Bible gitu ya. Dan ini para mufasir ini mereka punya akses ke Bible enaknya gitu ya. Setelah perang Yarmuk itu kaum muslimin, perang Yarmuk itu terjadi di wilayah Syam, Palestina, ya, di wilayah Yarmuk itu di daerah Syria sana, ya. Mereka punya akses ke kitab-kitab perjanjian lama, ke Injil, ya, yang dipegang oleh pendeta-pendeta Nasrani di sana, gitu ya. Setelah perang Yarmuk, kaum muslimin punya akses ke sana. Tapi sebelum perang Yarmuk, ya, maka kita tahu bahwa mufasir ini muncul agak belakangan karena mereka mencoba untuk mendapatkan kisah ini dari versi Injil gitu. Ya, termasuk kalau ini di Injil diberitahu bahwa mereka itu alasan datangnya kenapa itu dikasih tahu karena mereka juga kelaparan. Tapi kalau kita di posisi para nabi dan kita di posisi para sahabat nabi di mana mereka tidak punya akses ke kitab-kitab umat-umat terdahulu, maka di sini akan menjadi suatu yang sangat penasaran kan ya buat mereka, kenapa mereka perlu datang ke Nabi Yusuf gitu ya. Gitu kira-kira. Ya, makanya ini kita beruntung di saat ini bahwa kita punya akses kepada beberapa kitab-kitab untuk membantu saja, tapi bukan menjadi tujuan utama dalam menafsirkan, bukan. Karena semua yang diceritakan Allah dalam Al-Qur'an itu adalah yang penting-penting saja. Itu yang harus dipahami, yang penting-penting saja. Seperti ayat 58 di sini. Di sini dikatakan bahwa Nabi Yusuf kenal kepada mereka, mereka tidak kenal Yusuf. Ini untuk kalau bahasa Inggrisnya echoing. Jadi untuk mengulang kembali ayat ke-15 tadi, ya, bahwa Nabi Yusuf akan memberitahukan kepada saudara-saudara Nabi Yusuf ketika saudara-saudara Nabi Yusuf sudah tidak kenal lagi kepada mereka. Lalu kenapa tidak kenal kan gitu ya. Jadi ini banyak sesuatu yang kita bisa gali dari sini. Kenapa tidak kenal?
Kenapa saudara-saudara Yusuf tidak kenal kepada Yusuf, tapi Yusuf bisa kenal mereka? Beberapa ulama memberikan penjelasan. Yusuf ketika dibuang oleh saudara-saudaranya, usianya masih kecil. Sedangkan di sini Yusuf sudah orang dewasa. Ya, kalau kita lihat berpisahnya Nabi Yusuf dari bapaknya, ya itu Nabi Yusuf itu mungkin sekitar 9 tahun atau 7 tahun ketika pisah. Kemudian dia tinggal di rumah Al-Aziz, itu bisa 20 tahun. Ya, kira-kira lah. 20 tahun kalau dari Ustadz Yasir Qodhi. Kemudian dia masuk penjara, ada yang bilang 7 tahun, 27 tahun. Kemudian di sini otomatis ketika mereka datang musim paceklik sudah mulai. Berarti minimal sudah 7 tahun lagi. 27 tambah 7, 34 tahun. Jadi minimal Nabi Yusuf sudah berpisah dari mereka 34 tahun. Ya, ada ulama yang mengatakan sampai 40 tahun, ya wajar ya, bisa. Mereka berpisah dari Nabi Yusuf sudah 40 tahun. Nabi Yusuf ketika berpisah, usianya masih muda. Ketika dia 40 tahun kemudian, kan otomatis wajahnya berbeda gitu ya. Dan Yusuf berbicara dengan bahasa orang Mesir. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi pertanyaannya, kenapa Nabi Yusuf mengenal saudara-saudaranya? Kenapa Nabi Yusuf mengenal saudara-saudaranya? Ulama memberikan penjelasan lagi. Ketika Nabi Yusuf, ketika saudara-saudaranya datang, saudara-saudaranya mencatat namanya di sebuah formulir, ibaratnya formulir lah ya, kepada orang-orang yang membeli. Karena pembelian bahan ini harus disortir supaya pembelian ini tidak menyebabkan harga makanan naik terlalu tinggi gitu ya, dan tidak menyebabkan krisis pangan kan gitu ya. Sehingga ada ulama berpendapat bahwa Nabi Yusuf membatasi kuota untuk orang-orang yang datang itu paling banyak yang bisa diangkut oleh satu unta kan gitu ya. Saudara-saudara Yusuf datang, mereka minta untuk 12 orang, mereka bersepuluh ditambah Bunyamin ditambah bapaknya ya, mereka mencatat namanya. Ketika Nabi Yusuf membaca, maka kemungkinan Nabi Yusuf kemudian tahu orang-orang ini adalah saudara-saudaranya yang dulu membuang dia ke sumur begitu ya. Mereka bersepuluh, mereka meminta 12, padahal yang dibatasi hanya satu suketan untuk satu unta. Maka otomatis mereka dipanggil ke kantornya Nabi Yusuf. Kira-kira seperti itu. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, karena ini bukan hal yang sepertinya tidak mungkin Yusuf seorang perdana menteri lalu seluruh orang yang datang kemudian diberikan keistimewaan untuk menemui Yusuf. Itu akan sangat memakan waktu Yusuf gitu kan ya. Coba kalau kita zaman sekarang, apakah kalau misalkan ada pembagian gas, lalu orang-orang yang minta gas itu semuanya harus bertemu sama camatnya, kan enggak ya? Orang zaman sekarang ini seperti itu. Apalagi di zaman itu mereka harus tidak mungkin mereka semua akan menemui Nabi Yusuf. Sehingga Yusuf menemui orang-orang yang memang dia perlu konfirmasi sesuatu. Di konteks ini adalah Nabi Yusuf menemui mereka. Kenapa? Mereka minta 12 suketan. Tapi mereka cuma bersepuluh. Maka mereka mencatat nama mereka, lalu mereka menemui Nabi Yusuf. Ini dijelaskan oleh Nu'man Ali Khan ya di salah satu ceramahnya. Ya, Yusuf kemudian kenal. Kenapa? Mereka yang datang ketika membuang mereka usianya sudah dewasa, sudah besar. Orang yang dewasa tidak terlalu banyak perubahan wajahnya, gitu kan ya. Dan mereka mencatat pula nama mereka. Maka Yusuf tahu ini siapa-siapa yang datang. Mereka tidak tahu itu adalah Yusuf. Kenapa? Kemungkinan besar selain Yusuf menggunakan bahasa orang Mesir, ya, kemudian Yusuf juga mukanya berubah dari masa kanak-kanak. Kemudian Yusuf kemungkinan besar ya tidak menggunakan nama Yusuf ketika dia menjadi seorang perdana menteri. Ya ada nama Mesirnya lah kira-kira. Sehingga ini pun nanti ketika mereka hanya menyebutkan Nabi Yusuf itu sebagai Al-Aziz saja di ayat ke-78 ya. Di ayat ke-78, qalu ya ayyuhal azizu. Saudara-saudara Yusuf hanya memanggil memanggil Yusuf ketika menghadap hanya Al-Aziz saja. Ya, karena mereka tidak tahu bahwa itu adalah Nabi Yusuf, dan Yusuf tidak menggunakan nama aslinya ketika bertugas, begitu. Ya, tidak menggunakan nama Yusuf. Kemungkinan kedua, dan ini juga bukan mungkin sih, sangat bisa dianalisis dari hal ini. Nabi Yusuf, kalau kita dulu dibully ya, kalau kita dulu dibully seseorang ketika kita masih kecil, orang yang bully kita misalkan orang remaja, kita masih 8 atau 9 tahun. Orang yang bully kita sudah remaja. Ketika sudah berpuluh-puluh tahun kemudian,
ketika kita ketemu lagi, ya kemungkinan besar karena kita mengalami trauma psikologis yang luar biasa, kita tahu orang itu adalah orang yang dulu ngebully kita, kan gitu ya. Orang ini saudara-saudara Yusuf dulu, mereka berbuat jahat terhadap Nabi Yusuf, mereka masukkan Yusuf ke dalam sumur. Maka di dalam Yusuf itu tentunya ada ingatan yang sangat kuat tentang wajah saudara-saudaranya, walaupun saudara-saudaranya sudah lebih tua nampaknya, kan gitu. Ya, sama kita juga di saat ini. Kalau misalnya kita dibully ketika kecil, ketika besar, maka kita tahu orang ini adalah orang yang membuli kita dulu, gitu. Wajahnya seperti itu kita tahu. Ya, dan di sini Yusuf luar biasa, dia menahan emosinya, kan gitu ya. Kalau kita di posisi orang yang dibully, lalu berpuluh-puluh tahun kemudian kita ketemu lagi dengan orang-orang yang dulu menyiksa kita, kalau kita posisinya lebih tinggi daripada dia, maka kita selalu akan punya tendensi untuk menyiksa balik, kan gitu ya. Kalau kita misalkan dulunya orang yang dibully, lalu kita ketika bertemu lagi, kita posisinya sudah jadi presiden lah misalnya. Dia posisinya masih orang yang meminta kepada kita. Reaksi kita, manusia secara umum, dia akan membalas balik perbuatan orang yang dulu menyiksanya, kan gitu. Tapi Yusuf di sini, dia masih tetap tenang, ya, bahkan dia masih seolah-olah seperti ya berlaku pada menjadi perdana menteri pada umumnya, ya. Dia memerintahkan untuk ditimbang suketannya, lalu dikirimkan sukatan kepada mereka ke ayah dan saudara mereka, begitu ya. Di sini ya kita bisa memahami dari dua kisah itu ya. Di sini banyak penjelasan dari perjanjian lama juga dari para mufassir ya. Kalau misalnya untuk posisi para sahabat ya, ketika mereka mendengarkan cerita ini, karena mereka tidak punya pengetahuan sebelumnya ya tentang Nabi Yusuf ya, maka cerita tentang Yusuf ini juga adalah bukti yang kuat tentang kenabian Nabi Muhammad SAW ya. Para sahabat tidak bertanya terlalu detail gitu tentang kenapa mereka datang Mesir, karena mereka hanya menunggu dengan penuh penasaran cerita berikutnya akan seperti apa, begitu ya. Ini ada, kalau kita di posisi para sahabat ya, kalau di posisi kita tahu bahwa nanti akhirnya Nabi Yusuf ini bagaimana dia ketemu lagi. Tapi kalau di posisi para sahabat, mereka kan belum dapat spoiling kan ya. Kalau cerita anak-anak muda zaman sekarang namanya spoiling. Mereka belum dapat bocoran akhirnya ini bagaimana. Karena mereka memang belum tahu kisah tentang Nabi Yusuf gitu ya. Sehingga mereka, kalau kita posisi sahabat, maka sahabat itu sangat curious sekali ketika ayat ini turun. Ya, mereka sangat tertarik sekali ya terhadap ayat ini turun ya. Dan kemudian mereka ketika mengkonfirmasi kepada pendeta Yahudi mengatakan ini Nabi Yusuf sudah benar ceritanya. Ini adalah bukti Nabi Yusuf ini, cerita Yusuf ini adalah salah satu bukti mukjizat dari Nabi Muhammad juga gitu ya. Nabi Muhammad tidak punya akses ke kitab orang Yahudi, tidak bisa baca tulis, tapi Nabi Muhammad bisa menceritakan cerita Nabi Yusuf ini dengan sangat baik sekali ya. Kenapa? Karena wahyu ya. Karena wahyu dari Allah. Oke. Dah. Mungkin ini sudah 8 lebih 5 menit saja, 5 menit kita selesai sampai ayat ke-58. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan ayat 59 hingga selesai gitu ya minggu depan. Jadi saya lihat tadi